Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Al-Anwar, kembali lagi bersama kami di segmen podcast bersama Mawar Podcast. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat istimewa, yaitu narasumber yang bernotabe sebagai guru Madrasah Aliyah Al-Anwar serta bernotabe sebagai pengurus Pondok Pesantren Al-Anwar 2. Ini dia narasumbernya, Ustadz Khisnain Afghani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah kabarnya baik. Oke, Ustadz, pada hari ini kita akan membahas tema melestarikan tradisi membaca kitab dengan topik membongkar rahasia cara membaca kitab secara konteks santri dan umum. Oke, Ustadz, untuk mengawali pembicaraan kita, boleh nggak sih Ustadz kita itu mengetahui biografi dan jejak pendidikan Ustadz? Bisa dijelaskan Ustadz? Iya. Perkenalkan dulu ya. Iya. Nama saya Hisnan Afghani, asal dari Tegal. Lebih tepatnya di Desa Lengkong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Kemudian untuk riwayat pendidikan, saya mulai mondok di Al-Anwar 1 mulai tahun 2013 awal. Berarti 2012 akhir masuk ke 13. Kemudian menyelesaikan pendidikan di Lembaga Muhadharah Al-Anwar 1 pada tahun 2021 Masehi. Kalau hijriahnya 1442. Setelah lulus, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan ke Ma'had Ali Iqna'ut Thalibin Al-Anwar 1 juga. Lulus tahun 2024. Kalau boleh tahu Ustadz itu jadi pengurus di pondok itu atas tarikan dari guru atau Ustadz daftar? Jadi kalau di Al-Anwar 2 ya, Iya, di Al-Anwar 2. Saya masuk itu berarti ini baru 2 tahun berjalan, 2 tahun berjalan. 2 tahun. Dulu itu saya ditarik sama teman saya namanya Pak Rifki Hidayatullah, mungkin kenal ya. Pak Rifki Hidayatullah dari Padi itu dulu satu komplek dengan saya. Beliau niku kamar 7 Darussalam, saya kamar 9 Darussalam. Darussalam itu nama kompleknya. Oh. Sebenarnya Pak Rifki itu sejak saya baru lulus itu sudah ngajak, ayo Pak, setelah Pak Rifki pindah di Anwar 2, saya sering diajak, ayo Pak ikut saya ke Anwar 2 gitu. Katanya di sana sama saya, nemenin saya, ayo ikut bareng-bareng gitu kan. Tapi karena saya masih terikat kepengurusan di Anwar 1, Iya. enggak bisa. Tapi ternyata setelah 2 tahun kemudian setelah saya mutaharijin, saya mengiyakan ajakan Pak Rifki, ayo Pak, cara bahasa Jawa itu ayo disidakno di Anwar 2. Akhirnya saya mau. Rencananya memang mau diajak Pak Rifki. Kalau Pak Rifki sekarang kan di komplek Bedahlan ya. Bedahlan. Tapi ternyata setelah melewati beberapa rapat, saya diletakkan atau ditempatkan di Pondok Al-Anwar 2 Selatan baru. Gedung baru. Gedung baru di masjid atau di selatan Masjid Dahlan Warijo itu. Itu bangunan baru Ustadz. Bangunan baru. Oke. Kembali ke topik Ustadz mengenai metode baca kitab atau kitab kuning. Menurut Ustadz, apa makna dari kitab kuning itu sendiri? Kalau kuning itu kan bahasa Arabnya sofrun ya. Iya. Sofrun itu artinya kuning. Lah, satu kosakata itu ada yang namanya sifrun. Sifr itu maknanya adalah kosong. Kosong. Lah, kitab kuning itu diartikan sebagai kitab yang tidak memiliki harokat. Sebenarnya dari asal kosakata yang sama, sod, fa dan ro. Sofrun maknanya kuning, sifrun maknanya kosong atau kitab yang tidak memiliki harokat dan makna. Itu keterangan dari beliau Syekhina Maimun Zubair Mbah Mun. Ya sering lihat videonya, kalau ada kamu mungkin pengen lihat. Itu menerangkan bahwasanya kitab kuning itu kitab sing ora ono maknane. Karena dari asal kosakata yang sama. Kuning maknanya atau bahasa Arabnya sofrun. Nah, sifrun juga maknanya kosong. Artinya kadang meskipun kitab itu tidak mesti dari kertas kuning ya kan. Cuma kan kadang memang orang-orang itu memahami kitab kuning itu kitab yang kertasnya warna kuning. Iya. Ya kalau kitabnya kertasnya warna putih gimana Pak? Berarti enggak kitab kuning? Enggak.
Tetap kitab kuning itu secara asal itu memang kitab yang tidak memiliki makna. Iya. Dari asal kosakata yang sama yaitu sod fa ro sifrun yang maknanya kosong. Gitu. Oke. Kalau menurut Ustadz itu pandangan Ustadz ya. Kalau di kalangan santri, mengapa sih pembaca kitab itu harus secara kontekstual? Kalau menurut saya, kenapa kok harus kontekstual? Memang mengikuti perkembangan. Mengikuti perkembangan supaya bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang aktual, permasalahan-permasalahan terbaru. Karena mungkin background atau latar belakang si pengarang atau mungkin bahkan motif di karangnya kitab tersebut itu berbeda-beda. Kadang kan pengarang kitab ada yang dari Makkah, dari Madinah, dari Mesir dan yang lain ya kan. Itu kadang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Makanya penting sekali kita memahami kitab secara kontekstual. Supaya apa? Kitab yang dikarang di luar negara Indonesia atau di luar Indonesia, di luar negeri, itu bisa juga diterapkan di Indonesia. Makanya pentingnya itu memahami kitab secara kontekstual. Oke, bagaimana pandangan masyarakat umum dan santri tentang membaca kitab ini? Mungkin kita bahas satu-satu ya. Kalau masyarakat umum mungkin menganggap membaca kitab itu sesuatu yang sulit. Sesuatu yang sulit. Mungkin faktornya pertama karena mungkin memang dengan bahasa yang berbeda. Masyarakat umum itu tidak dapat memahami, latar belakangnya tidak memahami bahasa Arab. Makanya mungkin kalau disuruh belajar bahasa kitab, belajar memahami kitab dengan nahwu shorof itu hal yang sulit karena mungkin dari bahasa yang berbeda. Untuk santri, kalau santri ya, santri kenapa kok sulit ya? Sulit membaca kitab atau pandangan santri dalam baca kitab. Meskipun sulit, andaikan sulit atau tidak itu sesuatu yang harus dimiliki oleh santri. Bisa membaca kitab itu harus bagi seorang santri. Kenapa saya bilang harus? Karena santri itu orang yang berkecimpung dengan hal itu. Jadi ilmu agama Al-Quran hadis itu kan dengan menggunakan bahasa Arab. Ya. Kalau kok kita tidak mau belajar bahasa Arab dengan cara memahami nahwu shorof, kita mungkin tidak akan bisa memahami itu. Jadi kalau di kalangan santri menurut saya bisa membaca kitab dengan baik dan benar itu sesuatu yang harus. Karena santri itu memang seorang yang sedang berkecimpung dengan itu. Sama seperti di pelajar-pelajar umum lah. Pelajar-pelajar umum itu kan harus bisa membaca tulisan Latin. Kenapa? Karena ya itu yang sedang dipelajari. Bagaimana kita bisa memahami ilmu biologi, ya kan, mapel fisika dan yang lain kalau kita tidak bisa membaca. Sedangkan media belajar kita di sekolah-sekolah itu media buku kan. Kalau mau belajar ya lewat buku itu, lewat keterangan guru. Kalau sekedar keterangan guru kan mungkin tidak bisa berkembang. Jadi hanya sekedar mendengarkan tanpa dari personal masing-masing mengembangkan sendiri itu kan juga agak repot, berat. Oke, kalau boleh tahu gimana cara agar lebih fokus pada pemahaman yang lebih mendalam untuk mendalami ilmu tersebut? Kalau ingin memahami kitab secara mendalam atau lebih fokus, menurut saya di pesantren ini sudah dilaksanakan terus-menerus. Bahkan ilmu turun-menurun dari para pendahulu kita. Jadi di pesantren itu ada adat yang namanya maknai kitab atau memaknai coro Jowo biasanya. Jadi jangan dipandang remeh hal itu. Kenapa? Karena memaknai dengan coro Jowo ya bahasanya. Coro Jowo itu mentahkik setiap lafadz. Tahu maknanya, tahu tarkibnya atau statusnya jadi apa. Bayangkan kalau kita baca terjemah. Ya kan? Terjemah kan hanya memberikan terjemah, kemudian kita baca, oh kita paham konteksnya ini. Tapi kita tidak tahu ini i'rabnya jadi apa, ini tarkibnya jadi apa, kemudian dan yang lain-lain lah. Itu jadi untuk bisa mendalami kitab secara detail, menurut saya belajar dengan cara pesantren. Dengan cara apa? Dengan cara memaknai kitab secara satu persatu, coro Jowo, maknai coro Jowo. Meskipun kita juga tidak menutup kemungkinan ya, ada yang pintar, ada yang paham dengan tanpa metode itu. Tapi karena saya khususnya ini memiliki background lulusan dari pesantren,
Jadi metode yang tepat untuk memahami kitab secara mendalam dan tahqiq itu ya dengan memaknai satu persatu. Gitu. Oke, itu apakah Ustadz itu sudah mengajarkan kepada murid-murid Ustadz atau saat di madrasah aliyah? Kalau mengajarkan, karena saya itu di MA Al-Anwar ya, di MA Al-Anwar itu dapat mapel Qiraatul Kutub. Dan metode yang paling saya sering gunakan itu adalah metode sorogan. Sorogannya bagaimana, Pak? Sorogannya itu dengan cara membaca kitab, memaknai dan menanyakan ini tarkibnya jadi apa, i'rabnya apa, rofa, nasab atau jar atau jazm dan yang lain. Itu yang saya pakai karena saya memiliki metode, maksudnya yakin dengan metode itu anak akan lebih bisa memahami teori ilmu sorof kemudian juga mempraktekannya seperti itu dengan metode sorogan. Oke, ini membahas santri terlebih dahulu Ustaz. Bagaimana sih santri itu dapat mengingat atau memahami materi-materi yang Ustaz berikan? Bagaimana itu Ustaz? Sebenarnya mengingat itu anugerah kalau menurut saya. Iya betul, mengingat itu anugerah. Jadi contoh menghafal dan yang lain. Menghafal itu anugerah. Menghafal atau mengingat ya, maaf. Mengingat itu sebuah anugerah. Bisa ingat setelah menghafal itu wah, sebuah anugerah betul. Cuma ada beberapa metode sebenarnya. Ada beberapa metode supaya tips supaya kita lebih mudah mengingat. Biasanya seseorang itu lebih mudah ingat jika kok sesuatu yang dihafalkan itu memiliki momen. Momen apa? Entah itu kadang kalau jenengan saya tanya, misal sampean saya tanya, coba sebutkan kejadian terburuk, pasti diingat. Atau kejadian terbaik, pasti diingat. Kenapa? Karena itu hal yang memiliki momen, maksudnya hal yang sangat menakjubkan kan, seperti itu. Menakjubkan. Jadi momennya itu banyak. Contoh, kalau saya sebagai guru itu dengan cara mengajar setiap hari dengan mapel yang sama. Contoh misal, saya kalau di Dinah itu megang mapel sorof ya. Sorof. Dari mulai kelas 1 aliyah saya pegang sorof. Jadi bagaimana Anda hafal? Wong satu kelas pelajarannya misal bab pertama istilahi. Nanti kelas A, kelas B seperti itu juga, kelas C juga seperti itu. Lah itu kalau diulang-ulang terus, itu akan hafal secara sendirinya. Nggak usah dihafal. Itu jadi kalau guru. Kalau saya zaman mondok itu biasanya ada dorongan untuk membawakan materi ke musyawarah. Jadi musyawarah itu sebagai media untuk bagaimana sih kita bisa memahami kitab kemudian memahamkan orang lain. Kadang kan banyak ya orang yang paham betul tapi tidak bisa menyampaikan. Bisa menyampaikan tapi orang lain kalau dengar tidak paham. Ya itu pentingnya musyawarah juga sebenarnya. Jadi kalau musyawarah itu kita belajar, kita pahami, kita paham betul, kemudian ketika di forum musyawarah kita sampaikan. Jadi ikut terulang-ulang. Hal itu terulang-ulang. Jadi benar-benar ada momen. Atau mungkin ditanya. Pertanyaan. Entah itu pertanyaan secara secara langsung atau pertanyaan mendadak atau apalah, terserah. Biasanya kalau ditanya, misal di rumah kamu sebagai santri ditanya masalah ini. Kemudian kamu buka kitab. Itu akan menancap di hati. Kenapa? Karena memiliki momen. Memiliki momen. Biasanya seperti itu. Jadi kalau pengen hafalan kamu minimal andaikan lupa pun mudah mengingat lah. Saya tidak menjamin kalau orang hafalan kok ingat terus, itu bisa saya bilang sangat sedikit lah. Wong hafalan kok tidak sampai lupa, wah itu hebat betul berarti. Hafalan nggak sampai lupa hebat betul menurut saya. Karena banyak kan yang orang hafal tapi kemudian lupa gitu. Tapi jangan lupakan bahwasanya menghafal apapun itu nazom atau Al-Qur'an atau Al-Hadis itu bukan hanya sekedar menghafal toh. Kita yakinlah sebagai santri, jadi di dalam menghafal itu ada sisi lain juga, yaitu sisi barokah. Minimal kalau ndak ingat dapat berkahnya lah. Oke, di pembelajaran kan pasti ada suatu tantangannya Ustaz. Ini bagaimana sih cara mengatasi tantangan yang sedang dihadapi oleh para pembaca kitab di kalangan santri dan juga masyarakat umum? Kalau santri tantangan untuk khususnya dalam bidang Qiraatul Kutub lah ya, cara membaca kitab.
tantangannya itu berbagai macam lah, berbagai macam. Terutama yaitu rasa malas, terutama rasa malas. Rasa malas itu sulit betul. Rasa malas, istiqomah belajar itu sangat sulit. Kadang itu tantangannya itu. Ada juga tantangan kadang sulit memahami. Ya. Sulit memahami dan yang lain karena memang materinya terlalu berat atau mungkin memang daya tangkapnya kurang bagus dan yang lain seperti itu. Kalau menurut saya solusinya itu kalau rasa malas memang harus dilawan. Nggak bisa kita menghilangkan rasa malas. Malas itu masuk nafsu kan ya. Iya. Nggak, kalau menghilangkan rasa malas nggak bisa. Cuma kalau misal solusi sulit belajar dan yang lain, saya yakin, saya ulangi lagi bahwasanya di balik itu semua pasti ada bekas. Ibarat kata itu, andaikan ada gelas kotor, ya gelas kotor diberi air jernih, ya biar bagaimanapun kalau wadahnya kotor tetap aja kotor. Cuma kan minimal ada sedikit mengangkat debu-debu yang ada di dalam gelas. Seperti itulah. Oke. Sekarang membahas tentang santri yang malas belajar. Itu bagaimana cara Ustadz mengatasinya? Wah, Kan ini banyak tuh di pondok kalangan pondok pesantren di sekolah kan banyak tuh para siswa atau siswi bahkan santri yang malas untuk belajar. Itu gimana sih Ustadz untuk mengatasi kejadian seperti itu? Wah, ini saya jawab atau enggak ini? Karena saya pernah jadi santri kan, Oh, iya. pernah merasakan rasa malas itu juga. Wah, Iya. malas belajar, malas apapun ya. Itu memang enggak bisa dipungkiri, Mas. Malas belajar enggak bisa dipungkiri. Rasa bosan, kadang orang yang rajin baca kitab pun Bosan. menemukan rasa bosan. Iya. Cuma kan kalau dalam kitab kita teliti lagi ya. Kalau dalam kitab taklim itu kan ada keterangan. Misal ada orang sampean ketika kok ulama zaman dulu itu ketika kok malas satu baca apa? Malas, kemudian bosan dalam baca kitab, pindah fan. Oh. Pindah fan. Cuma kendalanya kalau sekarang itu kalau malas sudah enggak mau belajar. Nah, Iya, itu kendala paling berat banget. paling berat memang. Malas belajar itu. Wah, tadi mungkin karena belum menemukan iramanya pertama. Oh. Belum menemukan iramanya, kemudian belum merasa butuh. Itu kadang memang kadang harus dihadapkan dengan masalah-masalah tertentu. Misal kadang kan ada orang yang memang moro-moro setengah rumah takai masyarakat dan yang lain akhirnya merasa butuh. Oh iya, saya butuh belajar nahwu shorof ya. Saya belum butuh belajar fikih ya. Itu kadang memang karena belum menemukan irama yang pertama, kemudian belum merasa butuh. Jadi kenapa ya? Ya bahasa kasarnya mungkin belum dapat hidayah. Jadi agak sulit memang. Iya, solusinya tadi sebenarnya. Solusinya kalau memang malas belajar ya coba belajar hal-hal, maksudnya mencoba hal-hal baru lah. Tapi syaratnya satu, tidak melanggar ya. Tidak melanggar. Belajar hal baru supaya kita bisa termotivasi untuk giat belajar. Nggak harus langsung giat belajar itu. Minimal baca-baca apa dulu yang menarik misal. Nah, itu sebagai pemancing saja, sebagai pemancing. Tapi jangan lupa tujuan utama daripada kita berangkat ke pondok dari rumah kan, tujuan untuk belajar. Kalau enggak belajar kan, wah gimana dari pondok nggak belajar kan repot juga. Oke, di samping kemajuannya di samping kemajuan teknologi di dunia ini, masyarakat umum itu menganggap bahwa membaca kitab itu sebagai hal yang kuno, bahkan sebagai hal yang akan terlupakan. Itu kenapa Ustaz sampai pemikirannya itu seperti itu? Mungkin alasan pertama sudah bisa menjawab, yaitu karena mungkin kenapa kok orang-orang umum itu menganggap kitab sebagai hal sesuatu yang kuno ya kan? Karena tadi masyarakat umum itu kadang memahami kitab itu hanya covernya saja. Iya. Ya kan, covernya saja. Jadi kitab itu sebagai kitab yang kuno, sudah tidak faktual lagi, sudah tidak aktual, sudah nggak relevan dengan zaman. Iya sih. Tanpa memahami. Sedangkan kalau kita ingin memahami kitab itu butuh waktu yang sangat panjang. Memang yang melatar belakang itu kurang tahu isi atau esensi dari kitab kuning. Kurang memahami itu. Karena jadi menurut saya maklum saja sih, orang-orang umum menganggap bahwasanya kitab itu, belajar kitab itu sesuatu yang kuno. Karena apa? Yang pertama kurang memahami esensi kitabnya, belum pernah belajar tapi sudah berkomentar. Belum pernah baca tapi berkomentar. Mungkin yang kedua itu mungkin ya
karena sudah ndak nopo. Kadang kan ada yang nggak relevan sekarang. Saya zamannya gampang. Tanya-tanya apapun itu di AI sudah ada, di Google sudah ada, lebih praktis lah. Iya. Zaman sekarang orang-orang itu lebih menyukai hal-hal yang praktis. Nggak usah belajar terlalu lama, belajar nahwu sorof mumet-mumet kan ngoten ya. Lapo belajar nahwu sorof mumet-mumet. Kalau tujuannya untuk baca kitab, sekarang tanya hukum di HP sudah banyak, YouTube sudah banyak. Nah, tapi kan kalau untuk santri itu hal yang wajib. Kenapa? Kita tahu andai kata obat itu kita ndak harus kalau santri itu sebagai kalau kita ibaratkan nahwu sorof itu memahami kitab sarda itu seperti obat. Jadi kita tahu resepnya. Asal muasal obat ini dari apa? Itu kan memahami kitab secara detail. Jadi ndak hanya beli obat terus dimakan, tapi tahu bahan asalnya, cara buatnya dan yang lain itulah. Oke. Menurut Ustadz nih, membaca kitab di kalangan santri kan itu harus mempunyai ilmunya. Kira-kira ilmunya kan ilmu nahwu sorof dan juga ilmu yang lain. Apakah ilmu yang lain itu berguna apa enggak sih Ustadz? Atau yang berguna itu hanya ilmu nahwu dan sorof aja? Tentunya untuk memahami kitab secara lengkap itu bukan hanya sekedar nahwu sorof. Kalau cara bacanya mungkin ya, cara bacanya sekedar membaca lah ya. Tanpa memahami secara detail itu mungkin sorof, nahwu, bahkan nahwu bab awal lah. Secara metode dasar itu sudah cukup. Tapi supaya kita dapat menyelami ilmu Al-Quran, Al-Hadis, ilmu-ilmu gramatikal Arab, balaghah, mantik, itu memang butuh ilmu yang lain. Butuh ilmu, betul ya. Jadi hanya sekedar itu. Supaya apa? Kadang itu banyak lah. Orang bisa baca kitab tapi tidak bisa merasakan. Nah itu biasanya nggak punya dzauk. Bahasanya dzauk ya. Dzauk membaca kitabnya itu nggak punya. Paham konsepnya hal itu seperti ini, naat itu seperti ini. Tapi coba ditanya, bedanya hal karo naat, bedanya apa? Atau mungkin misal contoh seperti jumlah ismiyah yang diberi isi mausul dan jumlah ismiyah yang tanpa isi mausul itu bedanya apa? Contoh, apa? Zaidun alladzi koma abuhu sama Zaidun koma abuhu itu bedanya apa? Ada alladzinya sama enggak? Kalau belum mendalami sedalam itu mungkin enggak paham karena baru paham konsep-konsepnya saja. Tapi tidak bisa mentahkik juga menggambarkan seperti ini bedanya. Kalau diterjemah seperti ini. Itu berarti belum merasakan yang namanya dzauk qiraatul kutub itu belum ada. Dan yang sangat lama menurut saya mungkin kalau sekarang ya apalagi banyak lah yang namanya program cara cepat baca kitab itu sangat banyak sekali sekarang. Cuma untuk menumbuhkan rasa supaya kita ini lebih baik diterkib ini nih, kalau diterkib ini nanti maknanya seperti ini kurang nyambung. Nah itu lumayan butuh waktu yang agak lama. Jadi tidak instan itu, butuh waktu yang agak lama. Berarti harus dirasakan sekali ya Ustaz kalau baca. Dirasakan. Karena apa ya? Karena satu lafaz itu kan memiliki banyak kemungkinan. Kadang bisa diterkib naat, diterkib khobar dan yang lain. Nah, tujuan kita bisa membaca kitab itu kan sebenarnya maksud daripada penulis kitab itu apa sih kan gitu? Iya. Lah itu caranya. Cara mana dzauknya. Ini pantasnya diterkib ini. Ini pantasnya diterkib ini supaya maknanya seperti ini. Nah, itu berarti yang agak lama memang merasakan membedakan antara satu terkib dan terkib yang lain. Nah, kadang kan cuma bisa baca hale ini naat, ini tamis, ini mubtada, ini khobar. Tapi enggak tahu asal muasalnya bedanya apa sih? Dalam terjemah itu maksudnya bagaimana sih? Maksudnya itu bagaimana? Kan kadang kurang paham. Karena apa? Belum memiliki dzauk. Itu yang cukup lama menurut saya. Oke, berarti untuk metode baca kitab itu dua ilmu yang terpenting adalah ilmu nahwu dan sorof. Oke, menurut pengalaman Ustadz aja nih ya, ketika Ustadz belajar ilmu nahwu dan sorof itu kesulitannya di mana sih Ustadz? Dan bagaimana cara trik and tipsnya untuk mengatasi problematika seperti ini? Bisa dijelaskan? Kalau saya sendiri ya, saya pribadi, bab yang sering lupa biasanya. Bab yang sering lupa itu pertama bab adat. Itu saya sering lupa itu. Kalau membahas adat itu pasti saya buka lagi. Gimana ini konsepnya gitu. Karena mungkin jarang dipelajari juga kan. Terus bab jamak taksir juga karena wazannya banyak
itu sering lupa. Artinya kalau kita pengen mau betul-betul tahu itu harus membuka kitab lagi, mutolaah lagi gitu. Jadi bab-bab itu, bab-bab yang menurut saya sering lupa. Tanda kutip sering lupa ya. Kalau mau serius belajar mudah lah, insya Allah. Serius belajar mudah. Cuma tadi yang agak sulit itu merasakannya, meresapi. Iya. Meresapi dauk, memunculkan dauk qiraatul kutub atau memunculkan dauk rasa bagaimana kitab ini sebenarnya karakternya bagaimana itu kan. Kalau orang kok sudah bisa membaca kitab, katakanlah biasanya kalau orang hebat-hebat ya, belajar 20% dari kitab, 80% sisanya itu sudah paham. Kenapa? Karena tahu karakteristik kitabnya. Nah, jadi kalau tipsnya ya tadi, kalau pengen paham betul kitab ya, biasanya seriusi. Minimal 20-30% saja. Tapi harus tatbik, tahqiq, paham betul, maksudnya bagaimana harus paham. Insya Allah 70% ke atas mudah. Insya Allah seperti itu. Soalnya saya punya pengalaman dulu. Saya itu punya pengalaman dengan teman saya itu dari pusat dulu. Namanya sekarang orangnya dari Guru Muhadoroh, Pak Rijal namanya. Sama-sama dari Tegal itu. Kalau belajar dulu itu mulai setelah asar kira-kira, setelah asar. Setelah asar lah. Awal mulanya itu pengen belajar nahwu. Belajar kitab Mutamimah atau Kawakib. Setelah saya naik ke kelas 3 karena pelajaran sudah ke Alfiyah. Saya itu belajar Alfiyah. Beliau pegang Qodil Qudot, saya pegang Hudori. Itu mungkin berjalan selama 1 tahun kurang lah. Tapi cuma 200 nadum kurang lebih. Tapi saya janjian dulu. Pokoknya Pak, cara basa sarang itu pokoknya harus memahami secara tahqiq. Betul. Setiap syair saya maknai, saya terjemah. Maksudnya bagaimana? Jadi setiap belajar itu pasti akan ada perdebatan. Loh, coraku ngeten, mboten coraku ngene. Pegangnya 2 kitab. Beliau pegang Qodil Qudot, saya pegang Huduri. Kurang lebih 1 tahun itu berjalan, cuma 200 nadum. Tapi paham betul. Jadi kenapa kok ini seperti ini, alasnya seperti apa, gitu kan. Kadang seru kan, itu menemukan keseruannya. Akhirnya saya menemukan irama. Ternyata asik ya. Ulama memberikan alasan itu enggak semena-mena. Kenapa ulama seperti ini? Kenapa kok sampai tarjihnya ini? Kenapa pendapat yang diunggulkan itu ini? Alasannya apa? Jadi ketika kok ada beberapa pendapat, misal perbedaan pendapat antara ulama Kufah dan Basrah paling terkenal kan. Jadi kita itu ndak langsung salut. Loh, kok iso menangnya Basrah iku piye? Loh, kok iso unggul Kufah dalam masalah ini seperti apa? Kita gali alasannya. Meskipun kadang buntu juga, tidak dapat jawaban. Tapi kan seenggaknya setiap belajar itu kita menemukan keseruan, kenyamanan, dan juga pasti ada momen seru dan itu sangat sulit dilupakan. Nah, itu. Oke, Ustadz, ini motivasi atau cara agar bisa cepat meresap atau mempelajari ilmu nahwu dan shorof di kalangan halayak umum itu bagaimana Ustadz? Rahasia Ustadz? Kalau biasanya tipsnya ini cerita saja tipsnya. Kalau mungkin ini kaidah secara umum lah. Kata sebagian ulama atau sebagian ulama lah. Katanya kan al ilmu kasaidi atau al ilmu saidun wal kitabatu qaiduhu kan. Ilmu itu seperti hewan buruan. Dan menulis adalah talinya. Jadi kalau kalian pengen mengingat terus, kalian belajar. Setelah belajar tulis, bikin rangkuman. Tanpa membuka kitab. Belajar sudah paham, kemudian ditulis. Ditulis betul. Makanya kalau di pondok-pondok secara umum itu kan ada bahasanya tam-taman kitab. Itu mungkin pakai kaidah itu. Al ilmu soidun wal kitabatu qaiduh. Ilmu itu hewan buruan dan menulis atau tulisan itu adalah talinya. Tapi kalau di pondok sarang itu kebalikannya. Ini saya sering dengar kalau Mbah Mun cerita itu. Jadi kalau prinsipnya Mbah Zubair itu makna itu untuk lafadz yang mungkin kita tidak tahu maknanya atau mungkin tidak maklum lah, sering lupa, itu dimaknai. Prinsipnya dibalik. Andaikan barang hewan buruan kok ditaleni kabeh malah mati gitu. Iya. Jadi kalau prinsip para ulama kan
kalau perbanyak tali, Hmm. jadi ditulis semua kitabnya. Karena prinsipnya adalah ilmu itu seperti hewan buruan dan Ya, menulis atau tulisan adalah talinya. Talinya. Supaya tidak lepas maka ditulis kan. Heeh. Tapi kalau disarang biasanya itu napa? Ya dimaknai lafat-lafat yang mungkin horib-horib saja atau asing-asing saja. Kenapa? Kalau kok dimaknai secara full itu malah mateni hewan buruan katanya. Ya bayangkan hewan buruan katakanlah kambing atau apalah. Kambing kita tali lehernya, kita tali kakinya malah mati. Jadi prinsip yang terbalik. Dan itu sering. Makanya kadang kalau kitab-kitabnya santri, Al-Anwar atau sarang khusus umumnya ya, kadang kan kosong. Ya. Oh itu kosong. Kosong karena apa? Karena prinsipnya itu. Lah ironisnya gitu kan. Kadang sekarang banyak orang-orang yang ndak paham makna sama sekali tapi ndak dimaknai. Iya. Pengen ketok keren tok. Wah, itu. Pengen terlihat keren, wah kitabku kosong berarti bisa moco kan ngoten. Sudah bisa membaca. Sudah bisa membaca, wah berarti wis keren. Kadang cuma hanya pengen terlihat keren, maka kitabnya nggak dimaknai. Tapi untuk pemula-pemula atau santri-santri baru atau yang masih butuh dengan makna ya anjurannya tetap ditulis. Oke. Supaya mengingat juga. Nah, itu. Oke, di sesi terakhir ini motivasi Ustadz untuk para pembelajar yang ada di rumah atau para santri bisa diberikan Ustadz motivasinya agar tambah semangat dalam belajar. Ya sebenarnya saya ingin menyampaikan beberapa hal Ah. supaya karena ini temanya tentang membaca kitab ya. Iya. Membaca kitab. Jadi metode itu sangat banyak. Metode membaca kitab. Tapi yang saya amati semua metode itu tidak lepas dengan cara talaki. Coba kita lihat metode apapun itu, cara cepat baca kitab. Tapi pasti ada gemblengan sorogan. Ada gemblengan sorogan pasti. Kalau hanya sekedar metode tok tanpa sorogan, kosong juga. Jadi memang minimal seorang santri itu yo meskipun tidak menuntut semuanya rajin lah. Tapi ada lah, sorogan itu harus ada. Kadang memang saya juga bocah-bocah kok sorogan wegah dan yang lain. Mungkin karena mungkin belum terbiasa dengan seperti itu. Atau apalah malas alasannya banyak. Jadi kalau kok pengen membaca kitab dengan baik, yang pertama ya tadi belajar. Dengan cara apa? Salah satu metode yang menurut saya paling tepat itu adalah dengan cara sorogan. Kenapa? Sorogan itu bukan hanya sekedar memahami teori saja. Jadi setelah kita belajar nahwu, belajar sorof, kita praktekkan di sorogan. Jadi sorogan itu sebagai ajang untuk mempraktekkan teori yang telah kita dapat. Karena nggih, kadang ya memang banyak ya, Pak sulit Pak nahwu gitu ya. Sorof sulit loh. Kalau sampean wis pegang sorof, pegang nahwu, pegang sorof karena saya guru sorof ini. Sebagai curhatan juga. Sorof itu mungkin kalau dihafalkan, ya bayangan saja. Kalian mempelajari sorof di kelas 1 kan. Biasanya kan materinya itu 1 tahun istilahi 6 bab. Coba kalian bayangkan bagaimana cara mengajarkan kepada santri 6 bab selama 1 tahun. Wong dipelajari rong dina wae hatam kok. Itu yang pusing gurunya. Jangan main-main. Makanya jangan main-main sama guru sorof. Kalau sering kadang nggak mood di kelas itu memang karena pusing cari materi. Iya betul. Cari materi sorof itu sulit loh. Metodenya bagaimana ini? Wong dibaca sendiri aja bisa kok. Iya kan? Iya. Sorof itu dibaca sendiri bisa. Iya. Dimaknai yo gampang. Terus disuruh mengajarkan anak-anak selama 1 tahun 6 bab. Wong seminggu era ngantek seminggu wis hatam kok. Kok diajar selama setahun. Wah, itu PR besar sebenarnya. Oke. Makanya makanya kalau misal ada guru sorof kok napa? Sering nggak mood di kelas itu karena sulit cari materi. Pusing sulit, sekali. Ya. Pusing, harus tahu pusingnya. Jadi wah, ini piye membosankan dan yang lain. Sulit memang cari materi sorof itu. Kalau nahwu mungkin kan ya kalau sekedar baca kitab insya Allah nggih bisa lah. Kalau nahwu kan berjalan gitu Ustaz. Berjalan mengalir dan yang lain itu kan. Gitu. Jadi ya kembali ke awal lagi bahwasanya sorogan. Yang tidak kalah penting dan yang paling itu istiqomah. Istiqomah teman-teman ingat, istiqomah sulit. Siapapun pasti keberatan dalam istiqomah. Katanya kan apa? Qalilun qarra khairun min kasirin farra.
Sedikit tapi terus continue itu lebih baik daripada banyak tapi hilang semua. Nggak ada gunanya kan. Jadi istiqomah itu makanya sampai ada makalah al istiqomah khairun min alfi karomah. Karena tadi istiqomah itu berat. Jamaah istiqomah berat. Belajar istiqomah berat. Mondok betah istiqomah berat. Makanya kalau ada orang-orang tua masih mondok itu wah itu kehebatan itu. Banget. Bisa istiqomah di pondok loh. Nggak tahu faktornya apa tapi kan wah sudah betah di pondok kan banyak ya di MA juga banyak kan. Oke. Orang yang sudah berumur tapi masih di pondok entah itu motifnya apa tapi itu sebuah kebanggaan tersendiri. Karena apa? Itu jadi istiqomah di pondok. Ya meskipun faktornya masing-masing dan yang lain. Kira-kira itu. Jadi jangan ditinggalkan slogan berusaha istiqomah. Berusaha istiqomah. Jangan tinggalkan itu slogan. Terus dari teorinya juga kemudian dari segi rohanianya juga Ditata Ustaz. ditata. Oke. Jadi jangan tinggalkan badaniyah yang dohir-dohir saja tapi rohaniah juga. Oke. Rohanianya juga diatur. Barangkali sebab kita berdoa, sebab kita belajar dengan serius, kita barengi dengan doa kepada Allah meminta, kemudian mendoakan guru-guru kita. Jangan lupakan ini. Setelah sholat memberikan al-fatihah kepada masyayikh kita, guru-guru kita semua. Jangan lupakan. Barangkali itu menjadi sebab tersambungnya antara irtibat hubungan antara seorang guru dan murid dan itu menyebabkan futuhnya seorang. Kita lihatlah orang-orang dulu apa ada dulu jarang loh orang-orang mondok itu sangat lama jarang. Mondok itu tidak terlalu lama, tidak seperti sekarang. Ya kan? Lama banget. Lama sekali tapi tidak tahu isinya. Isinya tidak tahu tapi mondoknya lama. Orang dulu itu mondoknya paling 4 tahun, 5 tahun. Ada yang lama. Tapi kok sampai bisa memahami kitab. Kemudian diamalkan juga. Itu kan berarti ada rahasia tertentu. Iya, dari seorang guru dan muridnya. Jadi dari sisi jangan dari ritual juga spiritualnya juga diatur. Spiritual juga ritual juga seperti itu. Ya meskipun tidak bisa ideal, minimal diusahakan. Belajar, sorogan, tidak bisa berangkat terus Pak. Ya minimal diusahakan belajar. Jangan kok malah mencari-cari alasan untuk tidak belajar. Nah itu kadang kendalanya. Jadi cari-cari para siswa itu seperti itu Ustaz. Iya, itu sebagai disclaimer untuk para siswa yang malas belajar ini. Jadi jangan mencari alasan untuk meninggalkan belajar. Tapi usaha. Usaha untuk belajar. Seperti itu. Diusahakan. Kan memang perintahnya usaha. Hasilnya nanti kita serahkan tawakal itu Allah seperti itu. Oke, cukup sekian dari kami. Terima kasih untuk Ustadz Kristin Afghani yang telah berkenan hadir dan juga berbagi pengalaman kepada kita semua. Sedikit promosi bagi kakak-kakak penonton yang ada di rumah yang memiliki adik atau sanak keluarga yang telah lulus dari MI atau MTS yang ingin lanjutkan sekolah yang ada mondoknya, jangan lupa daftarkan diri di link di bawah ini atau bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.